Halo nakama, selamat datang kembali di Coach Kanim. Di video kali ini, kita akan membahas anime terbaru berjudul Black Torch. Anime ini menghadirkan kisah seorang remaja yang tanpa sengaja menyatu dengan roh iblis berbentuk kucing. Sekilas, konsepnya memang mengingatkan pada Naruto, tetapi Black Torch punya dunia, kekuatan, dan cerita yang unik. Lalu, bagaimana awal perjalanan Jiro hingga menjadi pemilik kekuatan tersebut? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang remaja bernama Jiro Azuma yang memiliki kemampuan langka, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Sejak kecil, kemampuan itu justru membuatnya dijauhi dan sering jadi sasaran bully karena dianggap aneh. Suatu hari, ia bertemu sekelompok berandalan yang sedang mengganggu beberapa hewan di pinggir sungai. Mereka langsung menyombongkan diri dan mengaku berasal dari geng yang menguasai daerah tersebut. Salah satu dari mereka langsung melayangkan pukulan. Namun dengan mudah Jiro menghindar dan membalas hingga pria itu tercebur ke sungai. Dua temannya yang melihat kejadian itu langsung kehilangan nyali. Jiro pun kemudian menghajar mereka tanpa kesulitan hingga semuanya ikut tercebur ke air. Ternyata, alasan Jiro berkelahi bukan karena mencari masalah. Ia hanya tidak suka melihat hewan-hewan diganggu oleh orang lain. Setelah para berandalan kabur, hewan-hewan yang diselamatkan langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Bagi Jiro, semua itu hanyalah kejadian biasa. Sesampainya di rumah, Jiro justru dimarahi oleh sang kakek. Menurut kakeknya, ilmu bela diri shinobi yang diwariskan turun-temurun bukan untuk digunakan berkelahi di jalanan. Saat Jiro mencoba membela diri, sang kakek malah melempar kunai ke arahnya. Tak lama kemudian, sang kakek kemudian memperlihatkan sebuah pedang kuno yang menjadi pusaka keluarga. Namun bukannya kagum, Jiro malah bercanda dan mengatakan kalau pedang itu terlihat seperti barang tiruan. Setelah amarahnya reda, sang kakek pergi menghadiri rapat warga dan meninggalkan Jiro sendirian di rumah. Namun tak lama kemudian, seekor burung gagak datang tergesa-gesa. Burung itu meminta bantuan Jiro untuk menyelamatkan seekor kucing yang terluka. Mendengar itu, Jiro segera mengikuti burung tersebut hingga tiba di sebuah tempat yang sepi. Di sana ia menemukan seekor kucing hitam dengan luka cukup parah. Meski tubuhnya dipenuhi darah, kucing itu masih bernapas. Yang membuat Jiro penasaran adalah tanda unik berbentuk bintang hitam di tubuh kucing tersebut. Jiro langsung membawa kucing itu pulang dan mengobati luka-lukanya. Begitu sadar, kucing itu langsung terkejut ketika mengetahui Jiro bisa memahami ucapannya. Saking kagetnya, ia bahkan bersembunyi di bawah tempat tidur. Lalu, Jiro mencoba menenangkannya. Setelah dibujuk dengan makanan, akhirnya kucing itu mau keluar. Jiro lalu memperkenalkan diri dan menanyakan nama tamunya. Kucing itu memperkenalkan dirinya sebagai Rago, namun ia langsung menjelaskan bahwa dirinya bukanlah kucing biasa. Rago adalah Momonoke, makhluk gaib yang bisa berubah wujud menjadi manusia maupun hewan. Mendengar penjelasan itu, rasa penasaran Jiro semakin besar. Ia bertanya bagaimana Rago bisa terluka separah itu. Rago menjelaskan kalau dirinya telah diserang oleh sesama Momonoke saat sedang tertidur. Kelompok itu ingin memanfaatkan kekuatannya, namun Rago menolak bergabung dengan mereka. Menurutnya, banyak Momonoke hanya memanfaatkan kekuatan orang lain demi kepentingan sendiri. Di sisi lain, seorang wanita misterius sedang memeriksa lokasi tempat Rago ditemukan. Ia memastikan darah yang tertinggal memanglah milik Rago. Setelah melapor kepada seseorang melalui alat komunikasi, wanita itu langsung menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Jiro sedang memandikan Rago. Momen tersebut membuatnya teringat pada anjing peliharaannya semasa kecil yang bernama Nachi. Dulu, setiap kali Jiro pulang dalam keadaan babak belur karena dibully, Nachi selalu menemaninya. Dan saat memandikan Nachi, semua rasa sedih yang ia alami seolah ikut hanyut bersama air. Karena itulah, tanpa sadar, Jiro memperlakukan Rago dengan cara yang sama. じゃあ流すぞ。Di malam harinya, Rago diam-diam mencoba meninggalkan rumah, namun Jiro berhasil menghentikannya. Menurut Jiro, luka Rago memang sudah mulai sembuh, tetapi kondisinya belum benar-benar pulih. Sayangnya, Rago malah mengatakan bahwa semua ini bukan urusan Jiro, di mana ucapan itu membuat Jiro kesal, hingga keduanya pun terlibat adu mulut. Secara tiba-tiba, aura hitam menyelimuti tubuh Rago. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkan Jiro agar tidak ikut campur. Rago mengaku bahwa Momonoke adalah pemangsa manusia. Jika ia kehilangan kendali, Jiro bisa saja menjadi korbannya. Belum sempat suasana mereda, seorang pria misterius tiba-tiba muncul. Target kedatangannya hanya satu,
Menangkap sosok Rago, pria itu ternyata juga seorang Momonoke yang telah mengambil wujud manusia, di mana tanpa banyak bicara, ia pun langsung menyerah. Karena kekuatannya belum pulih, Rago hanya bisa melarikan diri. Sementara Jiro masih terdiam berusaha mencerna semua kenyataan yang baru saja ia dengar. Kini, ia benar-benar percaya bahwa Momonoke memang benar-benar ada. Dan pengejaran pun terus berlanjut. Di mana tak butuh waktu lama, pria misterius itu akhirnya berhasil menyusulnya. Di saat itulah, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata kelompok mereka sengaja membebaskan Rago dari segelnya. Alasannya, karena Rago adalah Black Star Momonoke, Momonoke legendaris yang dikenal sebagai pembawa bencana. Mereka ingin memanfaatkan kekuatan luar biasa milik Rago, namun Rago memilih mati daripada menyerahkan kekuatannya. Saat pertarungan hampir berakhir, Jiro tiba-tiba datang. Tanpa ragu ia langsung menebaskan pedangnya dan berhasil memotong lengan sang Momonoke. Jiro tidak ingin semua usaha menyelamatkan Rago berakhir sia-sia, namun sayangnya ia masih meremehkan kekuatan lawannya. Momonoke musuh itu pun langsung berubah ke wujud aslinya yang jauh lebih mengerikan. Melihat gaya bertarung Jiro, makhluk itu langsung menyadari bahwa Jiro adalah keturunan keluarga shinobi. Meski menghadapi monster sebesar itu, Jiro sama sekali tidak gentar. Justru semangat bertarungnya semakin membara. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Dalam sekejap, Jiro berhasil dikalahkan hingga tubuhnya terjatuh tak bernyawa. Rago hanya bisa menatap tubuh Jiro yang tergeletak di hadapannya. Momonoke itu kemudian tertawa dan melemparkan tubuh Jiro ke arah Rago. Ia mengira Rago akan memakan manusia itu demi memulihkan kekuatannya. Tetapi di luar dugaan, Rago justru memarahi Momonoke tersebut. Tatapannya berubah menjadi sangat serius. Karena keputusan yang akan ia ambil setelah ini akan mengubah takdir Jiro untuk selamanya. Namun, Rago menolak memakan tubuh Jiro. Bagaimanapun juga, Jiro rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan dirinya. Sebagai balas budi, Rago mengambil keputusan yang benar-benar di luar dugaan. Ia memilih memberikan seluruh kekuatannya kepada Jiro. Di saat yang sama, wanita misterius yang sebelumnya mengawasi Rago langsung merasakan sesuatu. Aura milik Momonoke legendaris itu tiba-tiba bangkit kembali. Dan tak lama kemudian, energi hitam menyelimuti tubuh Jiro. Melihat kejadian itu, Momonoke tersebut langsung terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka Rago akan memilih seorang manusia sebagai pewaris kekuatannya. Ia hidup lagi, tetapi kini dengan kekuatan Black Star Momonoke yang mengalir di dalam tubuhnya. Musuh mereka tentu saja tidak terima. Baginya manusia adalah musuh alami para Momonoke. Dan pertarungan pun kembali dimulai. Rago terus membimbingnya dari dalam tubuh. Ia menyuruh Jiro mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan penuh. Jiro pun kemudian mengumpulkan seluruh tenaganya. Dan seketika, satu pukulan telak langsung menghancurkan tubuh Momonoke itu hingga tewas seketika. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama. Sesaat setelah pertarungan selesai, seorang wanita misterius langsung menodongkan pisaunya ke arah Jiro. Jiro mengira wanita itu adalah rekan Momonoke yang baru saja ia kalahkan.